أكبر الله أكبر لا Hendaknya setiap muslim dan muslimah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada masing-masing kita, atas segala kenikmatan dan juga karunia yang Allah telah berikan kepada masing-masing kepada kita. Karena setiap nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, kita harus mengetahui dan menyadari bahwasanya itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih payah kita, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kemahiran kita. Semua itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam sebuah ayat Allah taala pernah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa saja yang melekat pada diri kalian, yang ada pada diri kalian, pada hakikatnya itu semua hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya Dialah zat yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan banyak nikmat kepada kita, maka ada konsekuensi setelahnya, yaitu seseorang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diharapkan atau diwajibkan tatkala dia telah memiliki banyak nikmat, maka dia menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada nikmat. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa surat, ada beberapa ayat yang menunjukkan yang bahwasanya tatkala Allah taala telah memberikan nikmat kepada kita, maka Allah menginginkan dari kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Allah taala berfirman tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang ketika itu mereka melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan juga pada musim panas, Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Kata Allah Ta'ala mengatakan, merupakan kebiasaan dari orang-orang Quraisy yang mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan juga pada waktu musim panas. Apa kata Allah mengatakan? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembahlah pemilik Ka'bah ini. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka yaitu tidak memiliki rasa lapar dan juga memberikan mereka yaitu keamanan dari rasa takut. Dalam ayat yang lain misalnya di dalam surat Al-Kautsar, yang dimana surat Al-Kautsar ini dijadikan oleh sebagian kita, dijadikan oleh para ulama, bahkan dijadikan oleh seluruh manusia hujjah yang sangat jelas untuk kita berkurban, untuk kita menyembelih hewan kurban. Kata Allah Ta'ala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, karunia yang melimpah. Apa kata Allah mengatakan setelahnya? Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah, dirikanlah solat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga berkurbanlah. Maka dari kedua ayat ini sangat jelas bahwasanya tatkala seseorang telah diberikan nikmat yang sangat melimpah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya seseorang harus memahami konsekuensi, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian dari kaum muslimin tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kehilangan esensi dari ibadah. Mereka kehilangan inti dari ibadah.
tatkala dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal esensi itu adalah hal yang sangat penting. Semakin seseorang dekat dengan esensi, semakin dekat dengan inti, semakin dekat dengan apa? Dengan namanya pondasi, maka pahalanya akan semakin besar insya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu tentang ikhlas dan ittiba kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting jumlahnya banyak, yang penting paling mahal. Kita ambil contoh dalam berkurban. Ada mungkin orang-orang kaya, ada mungkin orang-orang yang hartanya melimpah. Yang penting dia bisa membeli hewan yang sangat besar, hewan yang sangat gemuk, hewan yang sangat mahal. Tetapi mereka kehilangan esensi, yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam peribadatannya tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengetahui Allah taala pernah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah taala mengatakan, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku yaitu apa? Kurbanku, hidupku dan juga matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagian salaf mereka rahimahumullah berkata, la yakunu hammu ahadikum kathratal amali, lakin liyakun hammuhu hammu ahadikum itqanal amali wa tahsinahu. Janganlah ada di antara kalian hanya memperhatikan banyaknya amalan, banyaknya jamaah, kemudian besarnya hewan, mahalnya harga hewan yang kita beli. Tetapi hendaknya di antara kalian memperhatikan apa yang paling penting, yaitu kesempurnaan dalam beramal dan juga memperbagus dalam apa? Dalam amal soleh. Maka itu ikhwani fiddin, azallahu wa iyyakum, kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Kata Allah Ta'ala mengatakan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala mengatakan, Ibrahim adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang hanif, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihissalam adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Begitu pula dalam ayat yang lain ketika Allah taala berfirman dalam surat Al-Mulk, yaitu apa? Kata Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, dan di antara Allah Ta'ala menciptakan hidup dan juga kematian, Allah meminta setelah itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tafsir dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apa kata beliau? Akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang amalannya paling ikhlas dan paling benar mendekati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sesungguhnya amal solih sesungguhnya sebuah amalan apabila dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW, maka amal tersebut tidak diterima. Dan begitu pula sebaliknya, apabila sebuah amalan dikerjakan dengan mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW tetapi dikerjakan dengan tidak ikhlas, lam yuqbal, maka tidak akan pernah diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai seseorang itu beramal dengan ikhlas dan juga ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak salah tatkala Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal salih. Sesungguhnya amal setiap manusia itu bergantung kepada niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sebesar apa yang dia niatkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya ittiba kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Na'udzubillah. Dan dijelaskan oleh para ulama,
ittiba atau mengikuti Nabi SAW ada dalam beberapa hal. Yang pertama, karena sebabnya, alasan pendorongnya harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua yaitu apa? Jenisnya. Yang ketiga ialah apa? Kadarnya atau jumlahnya. Yang keempat ialah apa? Waktunya. Yang kelima ialah apa? Tempatnya. Maka semuanya harus sama sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, suatu ketika seorang sahabat bernama Abu Burdah radhiyallahu taala anhu pada tanggal 10 Dzulhijjah sebelum dilaksanakan sholat Id, maka Abu Burdah radhiyallahu taala anhu menyembelih seekor hewan. Apa kata Nabi SAW mengatakan kepada Abu Burdah? Abdilha, gantilah hewanmu yang sudah kamu sembelih. Abu Burdah berkata, ya Rasulullah, aku tidak memiliki lagi hewan selain apa? Jaza'ah, yaitu seekor domba yang berumur 6 bulan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak boleh bagi seseorang meskipun dia sudah berada pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurbannya sebelum dilaksanakan salat Id. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata kepada Abu Burdah, syatuka syatulahmin, hewan sembelihanmu itu hanya menjadi daging biasa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu hendaknya ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dalam masalah apa? Dalam masalah waktu. Begitu pula dalam masalah tempat, dalam masalah kadarnya atau jumlahnya. Sebagaimana orang sholat 4 rakaat pada waktu zuhur, pada waktu asar, 2 rakaat pada waktu subuh, 3 rakaat pada waktu maghrib, hendaknya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka itu ikhwani fiddin, azallahu iyyakum, benar-benar perhatikan 2 esensi dalam ibadah, yaitu apa? Seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan seseorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.